Meski Inter Milan berhasil mengalahkan Kairat Almaty, pelatih Christian Cifu ternyata tidak puas dengan performa timnya. Menurut laporan Gazeta.it, pelatih asal Rumania itu menutup ruang ganti selama beberapa menit setelah pertandingan dan memberikan teguran keras kepada seluruh pemain tanpa terkecuali. Sebelum tampil di depan kamera televisi untuk menyampaikan permintaan maaf karena merasa kurang mempersiapkan laga dengan baik, Cifu terlebih dahulu meluapkan kekecewaannya di hadapan para pemain. Masih menurut laporan La Gazzetta dello Sport, suasana ruang ganti Inter dipenuhi ketegangan ketika Cifu menuntut para pemainnya agar lebih fokus dan tidak lagi tampil dengan sikap sembrono. Cukup dengan kecerobohan, semua harus lebih memperhatikan detail dan tanggung jawab di lapangan. Demikian pesan tegas sang pelatih kepada skuad Nerazzurri. Inter Milan mencatatkan sejarah baru di ajang Liga Champions. Untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, Nerazzurri berhasil memenangkan 4 laga pertama dalam satu musim kompetisi. Menurut data dari Opta, keberhasilan ini tak lepas dari jadwal yang relatif ringan di fase awal, di mana Inter menghadapi Ajax, Slavia Praha, Union Saint-Gilloise, dan Kairat Almaty. Meski lawan tergolong di bawah level Inter, raihan sempurna ini tetap menjadi catatan penting dalam perjalanan tim asuhan Christian Cifu. Kemenangan beruntun ini semakin memperkuat posisi Inter di puncak klasemen grup dan menegaskan ambisi mereka untuk kembali bersaing di papan atas Eropa musim ini. Kemenangan Inter Milan atas Kairat Almaty tidak hanya memperpanjang catatan positif mereka di Liga Champions, tetapi juga menjaga posisi klub di papan atas peringkat UEFA Club Ranking. Berdasarkan data terbaru, Nerazzurri tetap menempati posisi ketiga dengan total 121.250 poin. Di atas Inter, masih ada Real Madrid yang kokoh di puncak dengan 129.500 poin. Disusul oleh Bayern Munich di posisi kedua dengan 122.250 poin. Sementara itu, tim asuhan Christian Cifu berhasil mempertahankan keunggulan atas klub-klub elit lainnya seperti Manchester City 115.750 poin, Liverpool 113.500 poin, dan Paris Saint-Germain 106.500 poin. Klub-klub lain yang menempati posisi di bawah 100.000 poin antara lain Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Barcelona, dan Arsenal yang melengkapi daftar 10 besar ranking klub Eropa versi UEFA. Misi telah tercapai. Untuk Inter Milan, 12 poin dari 4 pertandingan perdana menjadi kenyataan. Sebuah target seperti ditulis Tuttosport yang sejak awal telah ditancapkan di ruang rapat Nerazzurri. Begitu kalender Liga Champions dibentangkan. Meski harus berlelah-lelah dengan kemenangan 2-1 atas Kairat yang lebih melelahkan dari perkiraan, tim besutan Cifu itu akhirnya berdiri tegak di puncak klasemen grup. Sebuah pencapaian yang layak diacungi jempol. Tiket ke babak 16 besar memang belum sepenuhnya terjamin. Sejarah musim lalu mengajarkan, butuh 16 poin untuk lolos langsung. Namun, timbunan 12 poin yang telah dikantongi sejak dini ini menjadi bekal berharga, mengingat di depan sudah menanti raksasa-raksasa Eropa, Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal, dan Borussia Dortmund. Keputusan-keputusan Cifu membuahkan hasil. Lautaro yang seharusnya diistirahatkan justru dipercaya tampil, dan sang kapten membayar kepercayaan itu dengan gol pembuka. Namun setelah pembatalan penalti untuk Bisek, permainan Inter justru kehilangan ritme. Di luar gol Lautaro, Nerazzurri tampak kehilangan kilau. Bahkan mereka sempat dikejutkan oleh gol balasan Kairat. Kondisi tak juga membaik setelah gol kemenangan, yang sempat membakar euforia penonton San Siro. Kemenangan memang datang, 3 poin berhasil disimpan. Namun, di balik angka 2-1 yang tersemat, tersimpan pertanyaan besar. Sudah siapkah Inter menghadapi badai yang jauh lebih besar di pentas Eropa?
Lautaro Martinez kembali membuktikan diri sebagai penyerang yang paling konsisten di kancah Liga Champions. Seperti dilaporkan Tuttosport, striker andalan Inter Milan itu telah mencetak 12 gol dalam tahun kalender 2025 di kompetisi elit Eropa tersebut, membuatnya unggul 1 gol dari pesaing terdekatnya, Harry Kane. Prestasi gemilang Lautaro tidak berhenti di situ. Gol yang dicetaknya dalam laga terakhir menjadi gol ke-160 sepanjang karirnya bersama Nerazzurri. Kini, ia hanya membutuhkan 1 gol lagi untuk menyamai legenda Inter, Sandro Mazzola, dalam daftar pencetak gol sepanjang masa klub. Lautaro menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang kelas dunia. Konsistensinya di Liga Champions benar-benar luar biasa, tulis Tuttosport dalam laporannya. Lautaro juga mencatatkan nama dalam sejarah klub dengan menjadi pemain ketiga Inter yang berhasil mencetak gol dalam 3 penampilan perdana di Liga Champions. Prestasi ini sebelumnya hanya pernah diraih oleh 2 legenda klub, Samuel Eto'o dan Adriano. Melihat performa gemilangnya, Lautaro dipastikan akan kembali menjadi starter ketika Inter menghadapi Lazio dalam pertandingan lanjutan Serie A. Kabar baik juga datang dari sisi rekan setimnya, Marcus Thuram, yang telah kembali fit dan tampil dalam bagian akhir pertandingan terakhir. Kecuali ada kejutan yang tidak terduga, Lautaro akan menjadi ujung tombak utama. Kami juga berharap Thuram bisa tampil penuh membela tim, tambah laporan tersebut. UEFA resmi mengumumkan alasan dibalik pemilihan Carlos Augusto sebagai pemain terbaik pertandingan dalam laga Inter Milan kontra Kairat Almaty pada matchday keempat fase grup Liga Champions. Dalam pernyataan resminya, grup pengamat teknis UEFA menilai bek asal Brazil itu tampil luar biasa sepanjang pertandingan. Ia menunjukkan presisi umpan yang hampir mencapai 100%, sangat kuat dalam bertahan, dan mencetak gol penentu yang brilian. Hal tersebut menjadikannya MVP yang sangat layak, tulis UEFA. Kapten Inter Milan Lautaro Martinez kembali menjadi sorotan usai mencetak gol pembuka dalam kemenangan tipis atas Kairat Almaty di San Siro. Gol tersebut bukan hanya penting bagi tim, tetapi juga syarat makna emosional. Lautaro mendedikasikannya untuk Achraf Hakimi, mantan rekan setim di Inter, yang tengah menjalani masa pemulihan di Paris setelah mengalami cedera serius saat membela PSG melawan Bayern Munich. Dalam selebrasinya, Lautaro menirukan gaya khas Hakimi, namun dengan senyum yang lebih tenang dan penuh rasa hormat. Itu bukan senyuman lebar yang biasa, tapi senyum sederhana untuk sahabat yang sedang terluka, tulis Corriere dello Sport yang menggambarkan sisi humanis sang kapten. Gol tersebut juga menegaskan ketajaman luar biasa Lautaro di Eropa. Dengan total 12 gol di Liga Champions sepanjang 2025, ia kini memimpin daftar top skor di atas Harry Kane, 11 gol, dan Kylian Mbappe, 10 gol. Malam itu juga menjadi momen penting bagi Marcus Thuram, yang baru kembali dari cedera paha dan langsung memeluk Lautaro usai gol tercipta, simbol kuat dari kebersamaan di ruang ganti Nerazzurri. Inter akan kembali beraksi 3 hari lagi menghadapi Lazio, di mana Lautaro bertekad untuk melanjutkan performa gemilangnya dan memecah kutukan kecil di Serie A sebelum bergabung kembali dengan tim nasional Argentina. Di tengah hiruk-pikuk kemenangan atas Kairat Almaty, sebuah suara bijak muncul dari dunia sepak bola Italia. Bukan sorak-sorai, bukan pujian kosong, melainkan peringatan dan panduan strategis dari seorang legenda, Arrigo Sacchi. Inter memang berhasil meraih poin sempurna, 12 poin dari 4 pertandingan. Sebuah pencapaian yang hanya bisa disamai oleh raksasa seperti Bayern Munchen dan Arsenal. Namun di balik gemerlap kemenangan Eropa, tersembunyi fakta mengkhawatirkan. Di Serie A, Nerazzurri masih berada di bayang-bayang Napoli. Dalam tulisannya di Gazzetta dello Sport, Sacchi dengan tegas menyampaikan pesan, saatnya beralih fokus. Bagi sang maestro, tiket babak knockout Liga Champions yang sudah di tangan harus menjadi lampu hijau untuk berkonsentrasi penuh pada perburuan Scudetto. Namun nasihat Sacchi bukan tanpa dasar. Ia melihat kekuatan besar yang dimiliki Inter, 4 penyerang berkualitas, Lautaro, Thuram, Boni, dan Pio Esposito.
sebuah kekayaan yang jarang dimiliki klub manapun di Eropa. Rotasi yang dilakukan pelatih Christian Cifu pun mendapat pujian. Bagi Saki, inilah kunci menjaga kesegaran dan motivasi skuad dalam maraton panjang sebuah musim. Tapi selalu ada catatan. Di balik segala pujian, Saki mewanti-wanti, lini belakang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Mantan pelatih ternama Fabio Capello memberikan kritik tajam terhadap mentalitas Inter Milan usai pertandingan sengit melawan Khairat Almaty. Menurut analisis Capello yang disampaikan kepada Sky Sport, kemenangan susah payah Inter mengungkap kelemahan mendasar dalam sikap tim. Hal tersulit bagi seorang pelatih adalah ketika menghadapi pertandingan yang menurut para pemain sudah dimenangkan sebelumnya. Ujar Capello menyoroti masalah mentalitas yang tampak dalam pertandingan tersebut. Capello menegaskan bahwa tim seringkali masuk lapangan tanpa kerendahan hati dan konsentrasi yang diperlukan ketika sudah merasa lebih unggul dari lawan. Akibatnya, situasi yang seharusnya bisa dikendalikan justru berubah menjadi pertandingan yang sulit. Legenda sepak bola Italia itu juga menyoroti pola bermain Inter yang cenderung tidak stabil, terutama ketika sudah unggul. Inter memiliki masalah ketika unggul. Mereka adalah tim yang tidak stabil, tidak mengendalikan situasi untuk mencetak gol lagi, dan mengalami penurunan performa, jelas Capello. Menurut Capello, pelatih Christian Cifu memiliki pekerjaan rumah yang serius untuk memperbaiki aspek mental tim. Cifu dinilai perlu segera menangani kecenderungan tim yang meremehkan lawan dan ketidakkonsistenan dalam mempertahankan performa. Inter Milan meraih kemenangan tipis 2-1 atas Khairat Almaty di San Siro. Namun performa tersebut belum sepenuhnya memuaskan pelatih Christian Cifu. Usai laga, mantan pemain dan komentator Paolo Di Canio menilai reaksi Cifu wajar, mengingat ekspektasi tinggi terhadap tim yang telah meraih 2 final Liga Champions dan 1 gelar Scudetto dalam beberapa musim terakhir. Ketidakpuasan Cifu meski sudah mengumpulkan 12 poin muncul karena para pemain sadar bahwa laga seperti ini bisa saja berakhir rumit, ujar Di Canio kepada Sky Sport. Inter memang menang, tapi mereka tahu terlalu banyak menderita di lapangan. Mereka seharusnya bisa lebih tajam di lini depan dan lebih kokoh di belakang. Jika Carlos Augusto tidak mencetak gol itu, pertandingan bisa saja berjalan sulit. Menurut Di Canio, skuad Inter tetap memiliki kualitas dan kecerdasan tinggi. Namun perlu menjaga intensitas agar tidak kehilangan fokus melawan lawan yang di atas kertas lebih lemah. Penyerang Inter Milan Marcus Thuram dipastikan tidak akan memperkuat tim nasional Prancis dalam jeda internasional bulan November ini. Meski sudah kembali bermain sejak menit ke-71 dalam laga Inter versus Khairat Almaty, Deschamps memutuskan untuk tidak menyertakannya dalam daftar skuad. Thuram baru saja pulih dari cedera otot paha belakang kiri yang dialaminya saat menghadapi Slavia Praha sekitar sebulan lalu. Namun pelatih Didier Deschamps memilih memberi waktu lebih bagi sang striker untuk memulihkan kondisi fisiknya sepenuhnya.